Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan bab naib anil fa'ili, bab pengganti fa'il, sampai pada halaman 179 ya, fi safhati tasi'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Ini tentang atau fasal ma yatarattabu ala khatfil fa'ili, apa yang diakibatkan ya, karena dihapusnya fa'il. Jadi dihapus fa'il sebagaimana yang disebutkan sebelumnya adalah karena suatu tujuan ya, ligorodin lafdiyin au maknawi, tujuan yang lafdi atau maknawi. Lafdi itu misalnya menyesuaikan jumlah kata. Maknawi karena suatu hal tertentu selain itu ya. Misalnya karena tidak diketahui fa'ilnya ya. Atau mungkin tidak ingin menyebutkan, bukan karena tidak mengetahui ya. Karena khawatir dan lain sebagainya. Jadi kalau jumlah fi'liyah fa'ilnya tidak disebutkan, maka ada konsekuensinya. Krok Mas Friendly 179 ya, paling atas. Fa idza urida hadful fa'ili li gharadin minal agradi tarattaba ala hadfihi amrani. Maka apabila yang diinginkan dihapusnya fa'il untuk satu maksud dari maksud-maksud, maka urutannya susunannya tarattaba itu berkonsekuensi ya. Konsekuensi atas dihapusnya adalah dua perkara. Ya, berkonsekuensi karena dihapusnya itu ada dua hal. Konsekuensinya dua hal. Al-awal taghyiru sigatil fi'li wa huwa tahwiluhu minal fi'lil mabni lil ma'lumi ila mabni lima lam yusamma fa'iluhu idzana bin niyabati wa hadza sayati bayanuhu insyaallah. Yang pertama adalah perubahan bentuk fi'il ya, yaitu perubahannya dari fi'il mabni yang maklum pada mabni yang tidak disebut fa'ilnya ya. Kemudian ada keterangannya, itu disebut mabni lima lam yusamma fa'iluhu, mabni atau pada bentuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Hadza ta'biru adaqu ya, di keterangan bawah ungkapan ini lebih detail ya, lebih detail min ibaratin atau min ibarati mabniyin lil majhul dibanding ungkapan mabni majhul. Tapi istilah ya, tidak ada masalah sebenarnya dalam istilah. Disebut majhul juga tidak apa-apa. Tapi disebut lima lam yusamma fa'iluhu, istilah ulama-ulama terdahulu.
Kenapa lebih jeli? Li'annal fa'ila qad yakunu ma'luman, karena fa'il itu terkadang dia diketahui, memang enggak disebutkan. Fayuhdzaf, lalu dihapus. Ka qaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini tentu diketahui siapa yang menciptakannya. Fahadal fi'lu lam yusamma fa'iluhu. Fi'il ini tidak disebutkan fa'ilnya. Wala yuqalu innahu majhul, dan tidak dikatakan itu majhul. Tapi secara istilah ada majhul dan maklum. Nggih. Terus Mas. Idzanan yakni untuk memberitahu, ya. Untuk memberitahu saat pada penggantian. Ya, untuk memberitahu akan ada pengganti. Terus. Dan ini akan datang penjelasannya insyaallah. Yang dimaksud ini penjelasan adalah perubahan sigoh fiilnya, ya. Perubahan sigoh fiilnya bagaimana nanti akan datang, disebutkan oleh Ibnu Hisham. Terus Sani iqamatu naibin anhu yahullu mahallahu wa huwa arba'atu asya'a. Yang kedua, penempatan yang tiga pengganti baginya yang ia menempati posisi yang digantikan. Posisinya, ya ini posisi fa'il. Ya, dan ia ada 4 macam. 4 hal, ya. Ini menempatkan pengganti baginya, ini menempatkan pengganti bagi fa'il yang menempati posisinya, yaitu ada 4 hal. Bagaimana yang kita sebutkan dulu, kalau ada maf'ul bih maka harus maf'ul bih. Kalau enggak ada, boleh milih satu di antara 3 yang ada, ya. Tapi kalau ada maf'ul bih harus maf'ul bih. Terus al-awwal al-maf'ulu bihi wa huwa aslul fi niyabati anil fa'ili. Yang pertama maf'ul bih, dan ia adalah secara asal, dia adalah pokok dalam pengganti dari fa'il. Walihada la yanubu anhu ghairuhu ma'a wujudihi, kama yufamu min qauli Ibni Hisyamin fa illam yujad wa taqaddama lahu amsilatun. Dan oleh karena ini ia tidak mengganti darinya selainnya dengan keberadaannya. Ya, la yanubu anhu yakni anil fa'il, ghairuhu yakni ghairu maf'ul bih, ma'a wujudihi yakni ma'a wujudi maf'ul bih, ya. Oleh karena ini tidak menggantikan fa'il selain maf'ul bih dengan adanya maf'ul bih itu, ya. Kalau maf'ul bihnya enggak ada baru. Nah, terus sebagaimana telah difahami dari perkataan Ibnu Hisham, maka jika tidak dapati dan ia telah berlalu contohnya. Ya, telah berlalu baginya contoh-contoh. Ini dipahami dari perkataan Ibnu Hisham, fa illam yujad, jika tidak ada, yakni jika tidak ada maf'ul bih baru yang lain. Nggih. Qra' Mas Aris. Fa in kana al-fa'ilu yata'adda li maf'ulaini unibal awwalu munabul fa'ili. Bentar Mas. Fa in kana al-fi'lu yata'adda li maf'ulaini unibal awalu munaba, ya berarti, ya. Munabal fa'ili wa baqiyasani mansuban. Maka apabila fi'ilnya melampaui muta'addi kepada 2 maf'ul, maka yang pertama diganti. Yang pertama dijadikan ganti sebagai maf'ul, sebagai pengganti fa'il, dan yang kedua dimansub. Dan yang kedua tetap mansub, ya. Begitu juga kalau muta'addi kepada 3, yang 2 tetap mansub, ya. Nah, terus fayuqalu fi nahwi
a'taitul faqira sauban. A'util faqir. Lah, itu tidak salah harokatnya saja ya. U'tiyal faqiru sauban. Fa'u'ti fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Al-faqiru naibu fa'ilin marfu'un. Sauban maf'ulun sanin mansubun. Maka dikatakan dalam contoh, aku telah memberi orang fakir itu baju, menjadi u'tiyal faqiru sauban. Maka u'ti fi'il madhi mabni terhadap apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, maksudnya mabni di sini adalah apa? Dalam bentuk itu. Fi'il madhi dalam bentuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Terus Al-faqiru naibul fa'il marfu' sauban maf'ul yang kedua mansub. Ya, itu yang pertama maf'ul bih sebagai pengganti. Maf'ul bih maksudnya asalnya ya, asalnya maf'ul bih. Jadi terkadang dalam bahasa Arab itu disebut sesuatu yang pada asalnya ya. Asalnya disebutkan padahal sudah berubah. Sudah enggak jadi lagi, sudah enggak lagi jadi maf'ul bih. Oke, terus Sani ad-dorfu binau'ihi ya. Az-zamani wal makani wa yushtaratu liniyabatihi 'anil fa'ili syartani. Yang kedua, dzaraf dengan kedua macamnya, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan, dan disyaratkan untuk penggantiannya dari fa'il ada dua syarat. Ya, disyaratkan dia menggantikan fa'il itu dua syarat. Al-awwal ayyakuna mutassarifan wal muradu bihi ma yakhruju 'anil nasbi 'ala dzarfiyati wa anil jarri bimin ila ta'assuri bil awamiril mukhtalifati. Yang pertama, dia mutasarrif. Dan yang dimaksud dengannya adalah apa yang keluar dari nasab. Ya. Apa yang keluar dari nasab kepada dzarfiyah. Nasab sebagai dzarfiyah dan dari jar dengan min kepada pengaruh dengan amil yang berbeda-beda. Ya, paham maksudnya. Yang dimaksud mutasarrif di sini dalam makna ya. Artinya dzaraf itu tidak melazimi satu bentuk, tidak melazimi satu hal. Ma yakhruju, apa yang dia itu bisa keluar ya, bisa keluar dari kenasopannya sebagai dzaraf dan keluar juga ya dari jernya dengan min ya kepada sesuatu yang dia itu terpengaruh oleh amil-amil yang berbeda-beda ya. Amil yang berbeda-beda artinya dia bisa menempati posisi selain dzaraf ya. Intinya begitu, dia bisa menempati posisi selain dzaraf. Terus kazamanin wa waqtin wa sa'atin wa yaumin wa quddamin terus ya. Wa khalafin wa nahwiha wa khalfin ya wa nahwiha ya, seperti zaman, kata zaman dan waktu dan sa'ah dan yaum dan quddamin dan khalfin dan yang semisal dengannya. Ya, ini kata-kata ini bisa keluar dari posisinya sebagai dzaraf ya kan. Misalnya yaumus sabti godan misalnya. Yaumu tidak lagi sebagai dzaraf ya. Tapi kalau kata inda misalnya tidak bisa, dia mesti sebagai dzaraf ya. Pokoknya yang dimaksud mutasarrif adalah dia bisa keluar dari dzaraf ya. Meskipun asalnya adalah dzaraf tapi bisa keluar, maksudnya asalnya dzaraf itu sebelum jadi naibul fa'il.
Tapi secara asal dia bisa keluar dari posisinya sebagai dzaraf. Nah, bikhilafi saharin idza urida bihi saharu yaumin biainihi fala yasluhu ayyakuna naiba fa'ilin. Li'annahu mulazimun linnasbi alal dzarfiyati wa bikhilafin inda fa innahu mulazimun linnasbi awil jarri bimin. Berbeda dengan kata saharin apabila yang dimaksud dengannya adalah saharu waktu sahar hari tertentu. Waktu sahar hari tertentu, maka tidak bisa untuk menjadi naibul fa'il karena dia melazimi pada nasab sebagai dzaraf. Berbeda dengan inda, maka dia melazimi sebagai nasab atau jar dengan min. Tidak bisa inda dibaca indu kan, nggak bisa ya. Beda dengan kata zaman, bisa zamanun, saatun, saata misalnya, yaumun. Itu makna yang pertama, yakni dia ayakuna mutasarrifan, yakni dia kata itu secara zatnya bisa keluar dari posisinya sebagai dzaraf, meskipun sebelum jadi naibul fa'il dia adalah dzaraf. Kemudian syarat yang kedua, Mas siapa? Andika. Asani ayyakuna dzarfu mukhtason adalah mukhtason isim fa'il dari ikhtaso ya, ikhtaso yahtasu mukhtason, mukhtasun. Terus wal muradu bil ikhtisasi huna ayyuzada ala ma'na dzarfiyati ma'nan akharu ya, ma'nan marfu ya, makna dzarfi majrur, makna yang kedua marfu. liyazulal gumudu wal ibhamu min ma'nahu wa dzalika imma bi wasfin au idhafatin au alamiyatin wa nahwiha. Yang kedua, jika dzaraf itu ditentukan. Ayakuna dzarfu mukhtason. Yang kedua, dzaraf itu berkekhususan gitu ya, maksudnya ya, berkekhususan. Yang kedua, dzaraf itu berkekhususan. Dan yang dimaksud dengan kekhususan di sini jika bisa ditambahkan kepada makna dzaraf dan suatu makna yang lain. Dan suatu makna bisa ditambahkan suatu makna yang lain kepada makna dzarfiyahnya ya. Terus agar hilang kesamaran dan ketidakjelasan dari maknanya. Dan itu bisa jadi dengan sifat atau dengan sifat, maksudnya dengan dia diberi sifat atau idhofah atau suatu alamiah, yakni dijadikan alam yakni nama dan semisalnya. Jadi memberi kekhususan dzaraf ini penting ya, karena nanti yang kedua dan ketiga dan empat juga dua syarat ini sama, mutasarrif dan mukhtas. Berkhususan, memberi kekhususan dzaraf itu bisa jadi dengan disifati. Misalnya yaumun disifati dengan tawilun ya, yaumun tawilun ya. Bisa juga dengan diidhofahkan. Bisa juga dengan dia itu dijadikan alam, dijadikan nama dan semisalnya. Terus mislu sima yaumul khamisi. Ini mengkhususkannya dengan diidhofahkan. Contohnya dilakukan puasa atau dipuasai ya. Dipuasai pada hari Kamis. Ya, dipuasai hari Kamis dipuasai. Fa yauma naibu fa'ilin marfu'. Yaumun naibu fa'ilin marfu'un. Maka kata yaumun sebagai naibul fa'il marfu'. Ya, ini perhatian yang bawah itu sebagaimana tadi. Idza sara dzarfu naiba fa'ilin au mubtada'an au fa'ilan au syai'an akhara ghairu nasbi ala dzarfiyah fa innahu la yusamma dzarfan. Apabila
dzaraf telah menjadi naibul fa'il atau mubtada atau fa'il atau sesuatu yang lain selain nasab sebagai dzaraf, maka dia tidak lagi disebut dzaraf ya. Intinya kembali ke makna yang pertama, yaitu kembali ke syarat yang pertama, mutasarrif dia bisa keluar dari posisinya sebagai dzaraf. Kemudian syarat yang kedua, dia bisa dikhususkan, yakni ditambahkan makna lain seperti disifati, diidhofahkan dan lainnya. Terus wa qad hasalal ikhtisasu fi idhofati ila kalimatil al-khamisi. Nggih. Dan terkadang telah terjadi pengkhususan pada idhofah dengan mengidhofahkannya pada kata al-khamis. Ya. Wa nahwu julisa waktun tawilun. Yeah. Dan contoh apa yang terjemahkannya? Dia apa? Didudukan. Ya, diduduki ya. Dilakukan duduk pada waktu yang panjang. Ya, diduduki waktu. Dibuat duduk waktu yang panjang. Nah, terus fa waktun naibu fa'ilin marfu'un. Maka kata waktun sebagai naibul fa'il marfu' takhassasa bil wasfi. Ya. Dikhususkan dengan sifat. Takhassasa berarti apa artinya? Menjadi khusus gitu ya Mas ya. Menjadi khusus dengan sifat, yakni disifati. Wa nahwu sima ramadhanu, dan contohnya dilakukan dipuasai pada bulan Ramadan. Dipuasai Ramadan Mas ya. Dipuasai Ramadan. Nah, kalau kita katakan dipuasai pada bulan Ramadan, nanti tetap dzaraf Ramadannya ya. Ramadan dipuasai. Kalau ini baru dia sebagai naibul fa'il. Bisa merasakan bedanya ya. Bulan Ramadan dipuasai, ini sebagai naibul fa'il. Tapi kalau dilakukan puasa pada bulan Ramadan, berarti apa? Tetap dzaraf kan? Karena ada kata padanya itu ya. Karena makna dzaraf itu adalah seperti wadah ini ya. Dzaraf, namanya dzaraf itu ya wadah. Baik itu wadah yang mewadahi tempat atau mewadahi waktu. Ruang atau zaman. Kalau ini enggak, sudah keluar dari dia sebagai ruang atau sebagai zaman. Jadi bulan Ramadan dipuasai. Nah ini. Terus fa Ramadanu naibu fa'ilin marfu'un. Maka kata Ramadan sebagai naibul fa'il marfu'. Waqad takhassasa bil alamiyati. Dan telah menjadi khusus dengan sebagai alam. Ya, dengan dia posisi sebagai nama. Terus wa nahwu julisa quddamu tullabi. Ya, quddamu ditasdid ya dalnya, quddamu. Dan contohnya diduduki di hadapan para murid. Ya, di hadapan para murid telah diduduki. Fatakhassasa dzarful makani bil idhofati. Maka menjadi khusus dzaraf makan dengan idhofah. Ya, ini diidhofahkan kepada tulab ya, terus. Bi khilafin julisa waktun. Dan menjadi khilaf. Nah, bi khilaf itu artinya berbeda, Mas. Berbeda dengan kata julisa waktun. Fala yasihu li'adamil faidati. Nggih. Maka tidak sah, ya, tidak benar karena tidak adanya faidah. Ya, kalau dikatakan julisa waktun saja tidak sah ya. Tidak benar karena enggak adanya faedah. Bagaimana kalau disifati julisa waktun ma, yaitu baru benar ya. Meskipun sifatnya cuma ma ya, ma nakirah. Julisa waktun ma gitu. Bisa saja. Asal isu yang ketiga mimma yanubu anil fa'ili al masdaru, masdar. Di antara yang menggantikan fa'il adalah masdar. Sekali lagi kalau naibul fa'il kalau maf'ul bi enggak ada. Yang dimaksud masdar adalah sebelumnya masdar ya. Kalau sudah jadi naibul fa'il ya naibul fa'il namanya.
Wa yustaratu liniyabatihi syarton kadzarf, dan disyaratkan dia itu sebagai pengganti ya, 2 syarat seperti dzaraf. Qra Mas Bayu al-awal. Al-awal ayakuna mutasarrifan wal muradu bihi ma yakhruju an nasbi alal masdariyati ila ta'assuri bil awamilil mukhtalifati. Karena secara asal masdar adalah mansub ya, tapi ini bisa keluar dari mansub. Yang pertama dia itu mutasarrif, dan yang dimaksud dengannya adalah yang bisa keluar pada dari nasabnya sebagai masdar kepada takfir, kepada terpengaruh dengan amil-amil yang berbeda-beda. Intinya sebagaimana tadi dzaraf, yaitu dia bisa keluar posisinya dari sebagai masdar. Dari sebagai masdar maksudnya dari sebagai maf'ul mutlak. Ya. Terus nahwu aklun, kitabatun, fahmun, julusun, wa wiruha. Contoh makan, buku, penulisan, pemahaman, duduk, dan selainnya. Ya, intinya kata itulah ya. Terus bikhilafi ma'adzallahi fahuwa masdarun mimiyun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Dengan berbeda dengan ma'adzallah. Ia berupa masdar. Ia adalah masdar mimi. Mansub dengan fi'il yang dihapus. Ya, dia adalah masdar mimi ya, diawali dengan huruf mim. Yakni a'udzu billahi ma'adzan. Yaitu aku berlindung dengan Allah dengan sebenarnya. Ya, ini adalah maf'ul mutlak ya. Dimaksud masdar maf'ul mutlak. Terus walam yastahir. Walam yastahir isti'maluhu anil arabi illa mansuban memudhofan. Fala yaqa'u naiba fa'ilin ya. Dan tidak dikenal penggunaannya dari i'rab dari orang Arab kecuali dalam keadaan mansub mudhof ya. Maka dia tidak jatuh, tidak terletak sebagai naibul fa'il. Ya. Li'alla yukhraja ammas taqarra lahu fi lisanil arabi. Yeah. Untuk li'alla yukhraja, agar tidak dikeluarkan dari apa yang telah tetap baginya di bahasa Arab ya. Lisan maksudnya adalah bahasa. Jadi tidak dijadikan naibul fa'il karena tidak pernah dikenal penggunaan orang Arab kecuali keadaannya memang diidhofahkan dan nasab. Jadi dia maksudnya tetap sebagai masdar terus. Itu syarat yang pertama, sebagaimana dzaraf tadi syaratnya mutasarrif. Yang dimaksud mutasarrif adalah bisa keluar
dari posisinya sebagai masdar atau bisa keluar dari posisinya sebagai maf'ul mutlak. Lagi Mas, Sani. Sani ayakuna mukhtason. Nggih. Wal muradu bil ikhtisasi huna ayak tasibal masdaru min lafdin akhara maknan zaidan ala maknahul mubhamu. Terus al maksuru ala alal hadasil mujarradi. Terus baca nahwu quri'a qira'atun mujawwadatun. Terus julisa julusul khaifi bi khilafi quri'a qira'atun. Ini enggak boleh ya, quri'a qira'atun saja enggak boleh ya. Li adamil faidati li anna masdara lam apa? Lam yufid maknan zaidan ala ma fuhima minal fi'li. Ya, yang kedua ayakuna mukhtason. Yang kedua syaratnya dia itu berkekhususan ya. Yang dimaksud dengan berkhususan di sini adalah masdar itu mengambil atau mendapatkan, yaktasiba mendapatkan ya. Masdar itu mendapatkan dari lafadz yang lain makna tambahan selain maknanya yang mubham, yang tidak jelas, yang hanya terbatas pada al-hadas al-mujarrad, kejadian semata. Masdar itu kan apa masdar itu? Masdar itu isim yang menunjukkan kejadian tapi tidak berkaitan dengan zaman, ya kan masdar. Misalnya kata qiraatun masdar. Apa qiraah? Qiraah itu ya ada kejadian pembacaan, sudah itu aja, itu maknanya. Dia tidak berkaitan dengan zaman ya. Nah, kalau ini masih mubham yakni tidak punya kekhususan. Qiraah maksudnya apa? Qiraah cepat, qiraah lambat ya. Qiraah yang dengan tajwid ya. Dan sebenarnya enggak ada ya. Atau qiraahnya Zaid misalnya. Atau qiraahnya siswa itu. Nah, ini masdar saja. Dia belum punya kekhususan. Tapi dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan hadas, mujarradul hadas. Semata-mata kejadian saja, tanpa berkaitan dengan waktu dan tidak ada kekhususannya. Ya, jadi ada pembacaan. Ya udah. Nah, itu kalau belum berkekhususan. Kita lanjutkan. Jadi di sini yang dimaksud ikhtisasnya ini agak panjang definisinya, yaitu masdar tersebut mendapatkan dari lafadz lain, mungkin dengan sifatnya, mungkin dengan idhofah mudhof ilaihnya ya, lafadz lain. Dia mendapatkan makna tambahan selain maknanya yang mubham, yang tidak jelas. Yang mubham itu makna yang mubham hanya terbatas pada kejadian semata. Itu makna perkataan Syekh al-maksur alal hadasil mujarrad. Itu dia maknanya hanya terbatas pada kejadian. Pokoknya ada pembacaan, sudah gitu aja. Nah, ini kan belum jelas. Syaratnya kalau jadi naibul fa'il dia harus dikhususkan. Dikhususkan itu bagaimana ya tadi? Mungkin dengan dikasih sifat, mungkin dengan diidhofahkan. Nahwu contoh quri'a qira'atun mujawwadatun ya. Dibaca bacaan yang bertajwid. Nah, ini bertajwidnya mujawwadatun itu menjadi sifat untuk qira'atun, sehingga kata qira'atun mendapat kekhususan ya. Paham? Insyaallah mafhum. Julisa julusul khaifi ya, dilakukan duduknya orang yang takut ya. Duduknya orang yang takut itu dilakukan ya. Julusun saja ya sudah hanya menunjukkan kejadian duduk. Tapi kalau diidhofahkan dengan kata khaif, contoh di sini, maka dia mendapatkan kekhususan. Nah, bi khilafi quri'a qira'ah, berbeda dengan kata quri'a qira'ah saja, itu enggak boleh li adamil faidah, karena enggak ada faedahnya. Karena kata quri'a saja ya sudah mengandung qira'ah meskipun tidak ada
lafadznya, barulah ketika dikasih kekhususan dia bisa menjadi naibul fa'il. Kenapa quri'a qiraah enggak ada? Karena enggak ada apa? Tidak ada faedah. Li'annal masdara lam yufid ma'nan zaidan ala ma fuhima minal fi'li. Karena masdar, maksudnya masdar secara zatnya ya, bukan hanya contoh di sini saja. Karena masdar sendiri itu dia tidak memberikan faedah makna tambahan lebih dari yang difahami dari fi'il ya. Yang difahami dari fi'il kalau kata jalasa berarti ya ada duduknya ya. Tetapi lafadz julus tidak memberikan faedah makna tambahan. Maksudnya seperti itu ya. Karena masdar itu tidak memberikan faedah makna tambahan selain yang memang sudah difahami dari fi'il itu ya. Intinya masdar itu adalah isim menunjukkan kejadian tapi tidak berkaitan dengan waktu. Jadi masdar yang menunjukkan kejadian. Nah, itu saja kalau tidak diberi kekhususan tidak bisa jadi naibul fa'il. Arabi nggih, Mas Alvin. Rabi'u yang keempat, mimma yanubu 'anil fa'ili al-jaru wal majruru wa lahu syartani. Di antara apa-apa yang menggantikan fa'il adalah al-jar dan majrur, dan baginya dia memiliki dua syarat. Al-awalu an yakuna harful jari mutasarrifan wal muradu bihi alla yalzama tariqatan wahidatan la yakhruju anha ila ghairiha mislu fi an al-ba'u wa nahwuha bi khilafi mudh wa mundu al-mulazimaini li jari zamani wa rubba al-mulazimati lin nakirati. Yang pertama huruf jar itu mutasarrif. Huruf jar itu syaratnya sama ya, huruf jar itu mutasarrif. Yang dimaksud dengannya adalah ia tidak menetapi satu jalan saja, tidak keluar darinya yakni dari satu jalan itu. Jadi layak ruju anha ini adalah sifat untuk torikotan. Dia tidak menetapi satu cara atau satu metode atau satu jalan yang mana dia itu tidak keluar dari satu jalan itu kepada selainnya. Mislu, contoh yang diberikan contoh pertama ini yang sah ya, yang bisa. Nah, terus Mas. Contoh kata fi, an, ba dan selainnya. Lain halnya dengan mud dan mundu ya. Ini yang tidak boleh, mud dan mundu enggak boleh. Kenapa? Beliau memberikan alasan ya. Yang keduanya melazimi jar untuk waktu ya, jar untuk zaman. Mud dan mundu jar untuk zaman. Terus dan rubah yang melazimi nakirah ya, ini tidak bisa menjadi bagian dari naibul fa'il yang ghairu mutasarrif. Oke, terus sani syarat asani an yakunal majruru mukhtasan. Yang kedua majrurnya mukhtas. Ya, ini majrurnya. Kalau tadi jarnya, yang ini majrurnya mukhtason, berkekhususan ya. Wal muradu bil ikhtisasi an yaktasibal jaru ma'a majrurihi ma'nan zaidan imma biwasfin aw idafatin aw ghairi ma nahwu julisa fi qadin wa siyadin furiha bin disarin muslimina wa naibul fa'ili wal jar wal majruru fa yakunu fi mahalli raf'in. Yang dimaksud dengan ikhtisas adalah jar itu mendapatkan jar majrur itu mendapatkan makna tambahan, bisa jadi dengan sifat atau idhofah atau selain keduanya. Ya, jadi jar bersama majrurnya itu mendapatkan makna lebih, makna tambahan ya. Mungkin dengan sifat, yakni dia disifati, majrurnya tentu yang disifati, atau diidhofahkan majrurnya ya, majrurnya jar itu diidhofahkan atau selainnya ya. 6. Contohnya telah diduduki di kebun yang luas. Nah, kebun yang luas diduduki. Kalau misalnya julisa fi hadikotin, ya sah-sah saja, cuma fi hadikotin tidak bisa dijadikan naibul fa'il ya. Masih perlu naibul fa'il yang lain, seandainya begitu ya.
Masih perlu naibul fa'il yang lain atau masih dicari oleh ahli nahwu mana naibul fa'ilnya. Kalau julisa fi hadikotin wasiatin baru bisa. Ya, baru bisa. Karena adanya faedah. Artinya kalau julisa fi hadikotin saja, fi hadikotin tidak bisa dianggap sebagai naibul fa'il. Harus cari naibul fa'il yang lain. Ya. Terus telah dibahagiai kemenangan kaum muslimin. Ya, furiha apa Mas? Dibahagiai. Ya, dibahagiai ya. Disenangi ya, disenangi ya, dibahagiai ya betul. Digembirahi gitu. Nah, terus dan naibul fa'il adalah jar dan majrur. Ini menurut i'rab yang gampang, naibul fa'ilnya adalah jar majrur. Terus maka ia pada posisi rafa. Pada posisi rafa ya. Di bawah ada keterangan ya, wa hadza fihi taisir dan di sini ada kemudian yakni kalau mengatakan naibul fa'ilnya adalah jar majrur sekaligus sifatnya atau idhofahnya tentunya ya. Itu mudah. Wal qaulu tsani perkataan yang kedua yang dalam i'rab masalah ini, anna naibul fa'ili wal majruru wahdahu. Bahwa naibul fa'il adalah majrurnya saja, jarnya tidak termasuk. Fahuwa majrurun fi dzahiri walakinnahu fi mahalli raf'in. Maka majrur itu adalah apa yang setelah huruf jar adalah majrur secara dzahir, akan tetapi dia pada posisi rafa. Nah, ini perbedaan kalau huruf jarnya itu huruf jar asli. Tapi kalau huruf jar tambahan, tahu ya huruf jar tambahan? Huruf jar tambahan itu yang seandainya tidak ada masih bisa kata itu. Dia fungsinya adalah untuk menguatkan. Kita lanjutkan keterangannya bawah. Fa in kana harful jarri zaidan, kalau huruf jarnya itu tambahan, nahwu ma ukrima min ahadin. Ma ukrima min tidak dimuliakan seorang pun. Nah, ini huruf jar tambahan. Ya, ma ukrima min ahadin. Huruf jar tambahan. Seandainya enggak ada min, bisa saja ma ukrima ahadun, ya kan? Min ahadin, min ini tambahan. Fungsinya adalah untuk taukid ya. Tambahan tapi fungsinya untuk taukid. Jar tambahan ya. Jadi huruf jar tambahan kalau enggak ada dia tetap kalam itu masih mustaqim ya. Ya tentu i'rabnya tentu beda ya. Tambahan meskipun tambahan dia mempengaruhi i'rabnya, cuma dari sisi makna dia sebagai penguat saja. Kalau huruf jar tambahan maka jelas yang menjadi naibul fa'il adalah kata ahadin ini saja. Huruf jar tambahan tidak termasuk sebagai bagian dari naibul fa'il ya. Tapi yang menjadi perbedaan tadi kalau huruf jarnya asli. Fala khilafa fi anna naiba huwal majruru wahdahu ya. Kalau huruf jarnya tambahan ma ukrima min ahadin contohnya, maka tidak ada perbedaan bahwasanya pengganti yakni pengganti fa'il itu adalah majrurnya saja. Fa huwa majrurun lafdzan marfu'un mahallan. Jadi majrur secara lafadz marfu' secara posisi. Undur hamal hawami. Hamul hawami tapi Imam Suyuti. Allah ta'ala, setahu saya itu syarah Jam'ul Jawami atau mungkin kitab yang lain, tapi masalahnya Jam'ul Jawami itu kitab usul fikih. Allah alam ya. Apakah ada kitab Hamul Hawami lagi ya, Imam Suyuti? Ya, insyaallah kita lanjutkan pada salatil isya. Allah ta'ala alam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Safhatil hadiyah wa samanin ba'dal mi'ah. Taghyiru syaklil fi'lil musnad li naibil fa'il. Perubahan bentuk fi'il yang disandarkan atau yang dimusnadkan kepada naibul fa'il. Qauluhu perkataan beliau yakni Ibnu Hisham, wa yudhammu awalul fi'li mutlaqan, dan didomah awal fi'il secara mutlak. Mutlak yakni ghairu muqayyad ya. Sama saja fi'il madhi, fi'il mudhari' 3 huruf maupun lebih. Pokoknya awal fi'il yang mabni
majhul, lima lam yusamma fa'iluhu adalah di dhammah ya, secara asal. Di dhammah, awal di dhammah. Kemudian wa yusyarikuhu, dan menyertainya atau bersama dengannya, yakni bersama dengannya di dhammah juga. Sani nahwi tu'ul lima, yang kedua semisal kata tu'ul lima. Jadi yang di dhammah bukan hanya awal pada kata tu'ul lima, tapi yang kedua juga. Wasalisu nahwi untuliko, dan yang ketiga juga yakni di dhammah, dan yang yakni pertama dan ketiga di dhammah pada semisal kata untuliko. Nah, itu pada awal fi'il dan fi'il madhi dan mudhari. Kemudian fi'il madhi yang ada taknya, tambahan tak di depan, dan yang ketiga yang semisal untuliko. Kemudian beliau merinci wa yuftahu ma qablal akhiri fil mudhari'i, dan di fathah yang sebelum akhir pada mudhari'. Misalnya yaktubu jadi yuktabu, sebelum akhir di fathah. Wa yuksaru fil madhi, dan di kasrah pada madhi. Apa yang di kasrah yakni sebelum akhir. Sebelum akhir pada madhi di kasrah. Kataba kutiba. Kemudian istaghfara ustughfira. Walaka fi nahwi qala wa ba'a, dan boleh bagimu pada semisal kata qala dan ba'a. Qala ajwaf wawi, ba'a ajwaf ya'i. Al kasru mukhlason, kasrah secara murni. Jadi qila, jadi bi'a ya. Itu yang pertama, boleh. Boleh pula yang kedua wa musyamman dhamman, dan ismam ya, dengan diismamkan dhammah. Ismam itu gabungan antara dhammah dan kasroh ya. Dhammahnya sedikit, kasrohnya agak banyak, tapi secara cepat. Misalnya qila tapi bacanya kuila. Kuila gitu. Dan itu ada qiraah sab'ah ada kuila, wa idza qila lahum, wa idza qila lahum. Lebih panjang kasrohnya. Jadi satu huruf itu di dhammah dan di kasroh sekaligus ya. Bukan yang di dhammah itu yang huruf awal, yang huruf ilahnya di kasroh enggak. Huruf ilahnya tetap sukun ya. Misalnya ada kata qila, ya-nya tetap sukun. Ismamnya adalah qafnya ya. Dhammah dan kasroh sekaligus, itu namanya ismam ya. Wa dhammu mukhlason, dan boleh pula dhammah secara murni, jadi kula bu'a ya. Bisa tiga ini. Tapi kalau kita kenalnya ya yang pertama, karena itu qiraah yang umum, itu yang kita baca. Qila wa idza qila lahum. Ada kuila. Kalau kula nggak mungkin karena menyelisih rasam Utsmani. Nah, ini dalam Al-Quran maksudnya nggak mungkin. Kalau dalam syair Arab dulu ya ada. Kalau kula kan menyelisih rasam Utsmani ya, di syad nantinya ya, karena hurufnya ya. Tapi kalau ismam masih mungkin ya, karena tulisannya ya juga. Taqaddama anna syartan niyabah anil fa'ili taghyiru suratil fi'li. Telah berlalu bahwa syarat penggantian untuk fa'il konsekuensinya adalah berubahnya bentuk fi'il. Idzanan bihadihin niyabah, sebagai pemberitahuan ya, terhadap penggantian ini. Penggantian yakni maksudnya penggantian itu dia enggak ada terus digantikan ya. Wa tafsilu dzalika kama yali, dan perincian hal itu sebagaimana yang berikut ini. Qra' Mas Prendi al-awwal. Al-awwalu idza kana al-fi'lu madhiyan sahihun sahihal aini khaliyan minat tad'ifi wajaba dhammu awwalihi
wa kasru ma qabla akhirih. Nahwu fatahal amalu babal rizki. Yang pertama fayuqalu lah diartikan fayuqalu futiha babur rizki. Fa futiha fi'lu madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Babu naibul fa'ilin marfu'un wa rizki mudhafun ilaihi. Yang pertama, apabila fi'ilnya madhi yang sahih ainnya kos tidak mudhaf, ya, maka wajib mendomah yang awalnya dan mengkasroh apa yang sebelum akhirnya. Ya, tidak mudhaf ya. Contoh, amal telah terbuka. Amal itu pekerjaan ya. Pekerjaan itu membuka pintu rezeki. Pekerjaan itu membuka pintu rezeki. Maka dikatakan pintu rezeki telah terbuka. Futiha. Maka futiha adalah fi'il madhi mabni karena yang tidak disebut fa'ilnya. Ya, yakni dia dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Terus babu adalah naibul fa'il yang marfu dan rizki adalah mudhaf ilaih. Itu kalau fi'il madhi sahih ain, yakni bukan mu'tal ain ya. Dan juga tidak mudhaf. Kalau mudhaf kan di fathah ya. Jarra jadi jurra ya. Manna jadi munna. Sani yang kedua. Sani idza kana al-fi'lu mudhari'an wajaba dhammu awalihi wa futiha wa fathu ma qabla akhirih. Nahwu yahtarimun nasul alima fayuqalu yuhtaramul alima. Alimu fayahtarimu fi'lun fayuhtaramu fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu marfu'un bidhammati. Al-alimu naibu fa'ilin marfu'un. Artikan apabila fi'ilnya adalah mudhari' maka wajib mendomah yang awalnya dan memfathah apa yang sebelum akhirnya. Contoh, orang telah menghormati seorang yang alim. Ya, bukan telah ya Mas ya. Orang-orang menghormati orang alim. Terus maka dikatakan orang yang alim telah dihormati. Ya. Maka yuhtaramu adalah fi'il mudhari mabni yang dibentuk tidak disebut fa'ilnya. Ya, dibentuk untuk yang tidak disebut fa'ilnya. Terus marfu' dengan dhamma. Al-alimu adalah naibul fa'il yang marfu'. Gantian Mas Aris. Wa hadza ma'na qawlihi yudamu awalul fi'li mutlaqan. Ai madiyan kana au mudhari'an sulasiyan kana au rubaiyan mujarradan au mazidan kama sayati. Dan ini adalah makna ucapan beliau di dhammah awal fi'ilnya secara mutlak, yakni fi'il madhi maupun fi'il mudhari', sulasi maupun rubai, mujarrad maupun mazid sebagaimana yang akan datang. Salis idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'in zaidatin wajaba dhamul harfis tsani ma'al awwali nahwu ta'allama khalilun an-nahwa fayuqalu tu'alliman nahwu. Yang ketiga, apabila fi'ilnya dimulai dengan tak tambahan wajib didomah huruf yang kedua bersama dengan huruf awal. Contoh, Khalil mempelajari nahwu.
maka dikatakan tu'liman nahwu. Rabi idza kanal madi mabdu'an bihamzatin waslin bihamzati waslin wajaba dhammu salisuhu ma'a awwalihi nahwu intolaqa Khalidun yaumal khamisi fayuqalu untulika yaumul khamisi. Yang keempat, apabila fi'il madinya diawali dengan fi'il madi itu diawali dengan hamzah wasal, wajib didhamah huruf ketiganya bersama dengan huruf awalnya. Contoh, Khalid berangkat pada hari Kamis, maka dikatakan untuliko yaumul khamis. Untuliko yang di dhamah ketiga, kalau karena huruf kedua tetap sukun. Gantian Mas Andika. Khamis idza kanal madhi sulasian mu'allal aini jaza fi faidi inda binaihi lamma lam yusamma fa'iluhu salah satu aujuhin sawa'un kana wawiyan au ya'iyan. Yang kelima, apabila fi'il madi sulasi yang mu'al yakni huruf ilah ainnya, yang huruf ilah ainnya, maka boleh pada huruf fa-nya ketika dia dibentuk tidak untuk yang tidak disebut fa'ilnya ada 3 macam sisi. Yani boleh pada fa-nya 3 sisi. Fa-nya, fa itu huruf pertama ya, ain huruf kedua sebagaimana telah masyhur. Terus sama saja pada huruf wawu atau ya. Maksudnya adalah ajwaf wawi atau ajwaf ya'i. Yang huruf ain huruf tengah itu huruf ilahnya sama saja apakah wawu atau ya. Dan ada keterangan di sini ya, ada mu'al dan mu'tal. Hunaka bawahnya ada keterangan. Hunaka farqun baina mu'alil ain wa mu'talil ain. Di sana ada perbedaan antara mu'al ain dan mu'tal ain. Ini istilah lebih khusus. Fa mu'alul ain makana wasatuhu harfa illatin wa khadu'a li ahkamil i'lal. Disebut mu'al ain adalah yang tengahnya itu huruf ilah dan dia mengikuti ketentuan i'lal, yakni huruf tengahnya bisa di i'lal. I'lal itu dirubah jadi dari huruf ilah satu ke huruf ilah yang lain. Kal qalbi masalan, seperti dirubah. Nahwu qala ba'a, qala dan ba'a, ini huruf tengahnya zahirnya adalah alif. Fa asluhuma, asal keduanya adalah qawala dan baya'a. Ya, buktinya kalau dikasih contohnya ta menjadi taqawala, atau dikasih alif pada kedua menjadi qawala ya. Fataharrakatil wawu wal ya'u, maka wawu dan ya itu berharokat. Wa futiha ma qablahuma, dan sebelum keduanya itu di fathah secara asal. Fakulibata alifan, lalu keduanya dirubah menjadi alif, itu kalau mu'al. Wa mu'talul ain, mu'tal ain makana wasatuhu harfa illah, yang tengahnya itu huruf ilah, wala yakhda'u li ahkamil i'lal, dan dia tidak mengikuti ketentuan i'lal, yakni tidak dirubah. Mislu awiro, awiro ya tetap ya, tidak di i'lal menjadi aro. Hayafa, awiro itu juling ya. Kalau hayafa, wal hayafu domurul batni, hayafa itu adalah yang perutnya kecil. Ala kulli hal ini
perbedaan istilah ilal dan ilah. Artinya tidak semua huruf ilah itu mengalami iklal ya. Tidak semua huruf ilah mengalami iklal. Iklal itu apa? Iklal itu perubahan diantaranya ya, perubahan dari huruf ilah ke huruf ilah yang lain. Kemudian perkataan Syekh pensyarah di sini, Syekh Abdullah, beliau mengatakan idza kanal madi sulasian, apabila fi'il madi itu sulasi. Bagaimana kalau selain sulasi? Mafhumnya selain sulasi berarti punya ketentuan lain, tapi ternyata enggak ya, enggak. Meskipun ada ulama belakangan yang memberikan ketentuan lain, kalau selain sulasi di kasroh, enggak di dhammah awalnya tapi di kasroh. Tapi Ibnu Hisham enggak. Ibnu Hisham mengatakan di dhammah secara mutlak huruf awalnya ya. Misalnya kata ikhtaro ya tetap di dhammah, ukhturo, ukhtuiro, ukhtiro ya, ukhtiro paling masyhur, tidak menjadi ikhtiro. Wallahu alam. Perkataan beliau sulasian barangkali mengisyaratkan adanya perbedaan ulama ya. Tetapi Ibnu Hisham tetap mengatakan secara mutlak, meskipun sulasi, meskipun di atas sulasi, tetap mu'tal ain atau mu'al ain tidak ada bedanya di dhammah secara mutlak. Yani huruf awalnya tetap di dhammah. Fa-nya ada 3 sisi, boleh. Pertama Mas, al-awal. Ya al-awalu ikhlasul kasri. Pertama murni kasroh. Murni kasroh. Fayang qolibu. Ya, fayang qolibu harfunya adalah fa'il. Fayang qolibu harful illati ya'an. Maka dirubah huruf illah ya-nya. Huruf ilah berubah menjadi ya. Huruf ilah berubah menjadi ya. Ya, contohnya ini, qala. Kalau qafnya di kasroh murni, maka huruf ilahnya berubah menjadi ya. Jadi apa? Qila. Ini yang paling masyhur. Makanya saya mengatakan wahada wal afsahu. Dan ini yang paling fasih. Ya, paling fasih. Nahwu somal muslimuna ramadana. Contohnya orang-orang muslim berpuasa Ramadan. Ba'at tajiru bid'atahu. Para pedagang menjual barang dagangannya. Pedagang itu ya, mufrad ya, tajiru. Fayuqalu sima ramadanu. Maka mereka mengatakan dikatakan berpuasa Ramadan dipuasai. Wa babi'atid bid'atu. Dijual barang dagangan. Barang dagangan itu telah dijual. Terus wa minhu qauluhu ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan Allah Ta'ala berfirman di antaranya firman Allah, orang-orang bertakwa Allah membawanya kepada surga secara berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Siko yakni digiring gitu ya, dibawa. Orang-orang yang bertakwa dibawa kepada Rabb mereka. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke surga. Zumara ya, secara rombongan. Terus fa wasiqa fi'lul madin mabniyun lima lam sama fa'iluhu. Maka wasiqa fi'il madhi siko ya, kata siko. Maka kata siko fi'il madhi mabni yakni dibentuk ya, yang tidak disebut fa'ilnya. Ya, dibentuk untuk yang tidak disebut fa'ilnya. Walladzina ismun mausulun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Dan kata alladzina isim mausul mabni atas fathah pada keadaan rafa sebagai naibul fa'il. Ya, pada posisi rafa sebagai naibul fa'il. Terus wa jumlatu ittaqau rabbahum silatul mausuli la mahala laha minal i'rabi. Dan kalimat
rabbahum silah mausul tidak memiliki posisi padanya dari i'rab. Tidak memiliki posisi dari i'rab. Wa Zumaron halun, dan zumar sebagai hal. Zumaron adalah hal, ya. Yang pertama, huruf fa-nya huruf pertama bisa dimurni di kasroh, qila gitu. Oke, Mas Bayu Asani. Asani ikhlasul dhammi fayan qalibu harful ilati wawan wa hadza at'aful au aujuhi fayuqalu sumu wa suma wa bu'a. Yang ketiga murni domah. Yakni fa-nya huruf pertamanya murni domah. Asalnya qala menjadi qula. Majhul, ya, majhul. Terus maka huruf ilat diganti wawu. Dan ini di idhofah. Mana Mas? Ulangi. Yang kedua murni domah. Maka huruf ilatnya diganti berubah menjadi wawu. Ya, maka huruf ilahnya berubah jadi wawu. Kalau tadi huruf ilahnya berubah jadi ya. Terus dan ini idhof sisi paling lemah. Ya, aujuh ya Mas, bukan aujah. Kalau aujah itu isim tafdil, paling wajih ya. Kalau aujuh jamak. Terus maka dikatakan soma dan bu'a. Ya, asalnya soma ba'a menjadi soma dan bu'a. Ya, bu'a. Misalnya antum ini ada fungsinya juga ya. Misalnya kata ini contoh saja ya. Kita kata bi'tu. Bi'tu artinya apa? Hah? Aku menjualan. Ba'a yabi'u. Aku menjual. Ya. Misalnya kita katakan ba'a majhulnya bi'a. Ba'a majhulnya adalah apa? Bi'a. Bagaimana kalau misalnya ada seorang budak cerita, aku dijual, gimana? Kalau aku dijual berarti bi'tu dong. Bi'tu aku dijual. Kalau ini bi'tu saya menjual, ya sama, ya kan? Ini terkadang supaya menghilangkan kerancuan, yang ini pakai bu'tu, dijual bu'tu. Nah, jadi ada gunanya juga ya, meskipun dianggap sisi paling lemah ya. Bu'tu ya. Kalau bi'tu sama dengan maklum ya, sama dengan majhul ya. Itu sisi yang kedua, fa-nya boleh murni dhammah. Dan itu ada fasih juga, fasih. Tapi lebih fasih yang awal. Di antara sebab kefasihannya itu adalah kalau lebih sering digunakan, yaitu lebih fasih. Termasuk sebab kefasihan itu adalah mudah diucapkan, enak didengar, itu sebab kefasihan. Oke, lanjut Mas. As-salisu al-ishmamu. As-salisu al-ishmamu wa huwa finnutqi la fil kita bati wa huwa
nuhati Anutku tu biharokatin sautiyatin sautiyati tajma'u baina tin di qasiratin wa kasratin tin tawilatin ala tawali sari'i ya tawali sari'i diartikan Mas. Yang ketiga ismam dia adalah ya dalam pengucapan bukan dalam kitabah penulisan ya. Ismam itu dalam pengucapan bukan dengan penulisan. Penulisannya sama dengan murni kasroh ya tulisannya, tapi ucapannya beda ya. Wa huwa indan nuhah, dan dia itu ismam menurut ahli nahwu adalah para ahli nahwu annutqu bi harakatin sautiyatin tajma'u baina dhammatin qasiratin wa kasratin tawilatin alat tawali sari. Panjang itu. Yaitu pengucapan dengan harokat suara yang mengumpulkan ya. Tajma'u dan seterusnya adalah sifat untuk sautiyah ya, suara. Dengan harokat suara yang ya, maka terjemahnya diberi yang karena sifat. Yang mengumpulkan domah pendek dan kasroh yang panjang secara langsung cepat ya. Jadi kalau qila biasanya kuila ya, kuila, bi'a bui'a gitu. Itu namanya ismam ya, ismam. Oke, selesai bab naibul fa'il. Berikutnya adalah babul istighol. Halaman 184, bab al-istighol. Istighol yakni tersibukkan ya, sibukkan. Qauluhu, perkataan beliau, ya ini masih ada kaitannya dengan masalah fa'il dan maf'ul. Ya juzu fi nahwi Zaidan darabtuhu au darabtu akhahu au marartu bihi raf'u Zaidin bil ibtida'i. Boleh pada semisal kata Zaidan darabtuhu, Zaid aku memukulnya, atau aku memukul saudaranya, atau aku melewatinya. Boleh raf'u Zaidin bil ibtida', boleh merofa kata Zaid ya, dengan yakni dengan amil dia sebagai mubtada, sebagai ibtida. Bil ibtida bi yakni menyebab bi sababiyah. Ibtida itu adalah amil ya. Masih ingat? Mubtada itu amilnya apa? Kenapa kok mubtada rofa? Apa yang mempengaruhinya amil? Amilnya adalah ibtida. Amilnya karena dia sebagai permulaan ya, ibtida. Kalau khobar amilnya adalah mubtada ya. Ya, amil yang menyebabkan. Kalau ditanya apa yang menyebabkan mubtada itu kok rofa, jawabannya ibtida ya. Amilnya adalah ibtida, permulaan. Kalau di rofa Zaidun darabtuhu atau Zaidun darabtu akhahu ya. Kalau dia di rofa, kenapa dia di rofa? Karena dia sebagai mubtada, sebagai amilnya adalah dia berada di permulaan. Fal jumlatu ba'dahu khobarun, jumlah setelahnya adalah khobar ya. Jadi boleh mengatakan Zaidun darabtuhu, atau boleh juga mengatakan Zaidan darabtuhu. Dua-duanya boleh. Beliau menerangkan yang pertama, kalau Zaidun kita baca rofa, Zaidun darabtuhu, maka Zaidun rofa ini karena sebagai mubtada, dan kita tahu amil untuk mubtada adalah ibtida, dia sebagai permulaan, itulah amilnya mengapa dia rofa. Dan jumlah setelahnya adalah khobar tentunya, Zaidun mubtada, darabtuhu jumlah sugro ya, sebagai khobar untuk Zaidun.
Maka beliau mengatakan boleh merofa Zaid dengan sebab ibtida dan jumlah setelahnya sebagai khobar. Dan beliau mengatakan wa nasbuhu ai yajuzu nasbuhu, ya. Boleh menasab Zaid bi'itmari dorobtu, dengan menyembunyikan kata dorobtu. Apa maksudnya dengan menyembunyikan kata dorobtu? Yakni menyembunyikan kata dorobtu sebelum Zaid, takdirnya, tapi wajib dihapus, ya. Dorobtu Zaidan dorobtuhu. Ini kalau Zaidan dibaca nasab, ya, ini boleh. Bi'itmari dorobtu wa ahantu, dan menyembunyikan kata ahantu. Apa artinya ahantu? Aku menghinakannya. Ya, ini untuk contoh yang kedua, ya, yaitu dorobtu akhahu. Dorobtu akhahu. Ahantu Zaidan dorobtu akhahu, ya. Aku hinakan Zaid, aku pukul saudaranya. Wa jawastu, dan menyembunyikan kata jawastu, yakni untuk contoh yang kedua, Zaidan marortu bihi, yakni jawastu Zaidan marortu bihi, aku melewati Zaid, aku lewati dia. Nah, jadi menyembunyikan kata dorobtu, ahantu, jawastu itu untuk contoh masing-masing, ya kan, contohnya ada 3, dorobtuhu, dorobtu akhahu, marortu bihi. Kalau dibaca Zaidan, kalau dibaca Zaidun, ya sudah, tidak ada menyembunyikan, ya. Zaidun mubtada. Kemudian beliau mengatakan wajibatal hadfi, yang wajib dihapus, yakni fiil yang disembunyikan tadi, seperti kata dorobtu, ahantu, jawastu, wajib dihapus. Fala maudhi'a lil jumlati ba'dahu, kalau dibaca nasab tidak ada posisi untuk jumlah setelahnya, tidak ada. Kalau ini kan Zaidun dorobtuhu sebagai khobar untuk Zaid. Tapi kalau Zaidan dorobtuhu enggak ada posisi dalam kalimat sebagai khobar, mubtada atau lain, enggak ada. Kenapa? Karena sebagai jumlah untuk menafsirkan, menjelaskan jumlah yang disembunyikan ini, atau untuk menerangkan jumlah keseluruhan ini, sehingga dia tidak punya posisi dalam kalimat, ya. Namanya istigol. Kenapa disebut istigol? Disebut istigol ini karena apa? Karena harusnya kata dorobtu ini beramalan ke Zaid, tapi dia nggak beramalan ke Zaid, dia beramalannya ke domirnya yang kembali ke Zaid, ya, atau ke mudhof kepada domir yang kembali ke Zaid. Zaidun dorobtu akhahu misalnya. Tapi kalau nggak ada ini kan, kalau nggak ada makmulnya, kata dorobtu kalau nggak ada makmulnya bagaimana? Ya Zaidan wajib nasab, ya kan? Zaidan dorobtu. Nah, ini kalau dorobtu nggak ada makmulnya, maka makmulnya ya ini Zaid ini. Nah, ini masalahnya dorobtu sudah ada makmulnya, tidak sempat mau berpengaruh kepada Zaid, maka disebut istigol, ya, tersibukkan. Ini tersibukkan, tidak makmulnya bukan Zaid, tapi sudah punya makmul, itu namanya istigol. Boleh ini rofa, boleh nasab, takdirnya sebagaimana yang tadi. Iqra Mas Alvin, al-istigolu. Al-istigolu an yataqaddama masmun wa yata'akhkharu anhu amilun mashghulun an nasbihi bil amali fi dhamirihi aw mudhafin li dhamirihi. Istighol adalah suatu isim yang mendahului. Suatu isim itu suatu isim itu terdahulu, ya. Suatu isim itu terdahulu atau dan berakhir, berada di akhir, dan lebih akhir darinya, amil yang tersibukkan dari nasabnya. Dari nasabnya ini tersibukkan dari nasabnya ini tidak menasabkannya karena sudah tersibukkan. Terus dengan beramalan pada domirnya atau mudhaf kepada domirnya. Ya, itulah. Istigol adalah suatu isim itu disebutkan dulu, kemudian setelahnya ya ta'khir anhu, di belakangnya amil yang masgul, yang tersibukkan.
amil yang tidak sempat untuk menasabkannya ya. Amil ini dorobtu tidak bisa menasabkannya. Meskipun ini dibaca nasab, tetap amil ini tidak menasabkan ini ya. Karena sudah apa? Karena dia sudah menasabkan domirnya atau domir yang mudhaf kepada apa, atau yang mudhaf kepada domirnya ya. Intinya ini disibukkan sehingga tidak berpengaruh ke depannya ini ya. Tapi kalau nggak ada makmulnya seperti ini, Zaidan dorobtu, ya sudah, Zaidan maf'ul bih. Nah, tapi ini sudah ada makmulnya, ya. Sehingga disebut masghul. Terus Mistalul mustaqali bid dhamiri ad-dha'ifu sa'atuhu Muhammadan marartu bihi. Contoh mustaqal yang disebutkan dengan dhamir adalah orang yang lemah itu aku telah menolongnya, membantunya ya. Terus membantunya. Muhammad aku telah melewatinya. Ya, ini saat tu tersibukkan dengan hu sehingga tidak tidak beramalan kepada doif. Marartu bi ya, tersibukkan dengan hi, tidak beramalan kepada Muhammad. Ya, terus Misal mustaqali bi mudhafin lidhamiri Khalidan darabtu ibnahu. Yeah. Dan contoh yang tersibukkan dengan mudhaf kepada dhamir adalah Khalid, aku telah memukul putranya. Ya, jadi Khalidan darabtu ibnihi. Ibnahu. Darabtu ibnahu. Darabtu makmulnya sudah ada yaitu ibnahu. Kalau enggak ada makmulnya tentu makmulnya adalah Khalidan, tapi enggak ada. Jadi pada contoh ini boleh Khalidun, boleh Khalidan. Boleh juga ad-dha'ifa, ad-dha'ifu, Muhammadan, Muhammadun. Fi hadhil amsilah taqaddama ismun. Dalam contoh ini isim lebih dahulu. Wa ta'akhkhara anhu fi'lun istaghala an nasbihi. Dan lebih akhir darinya atau datang setelahnya suatu fi'il yang tersibukkan dari menasabkannya, yakni tidak mungkin menasabkannya, tidak bisa menasabkannya. Kenapa? Binasbid dhamiril aidi alaihi ya. Dikarenakan dia menasabkan dhamir yang kembali kepadanya, menasabkan dhamir. Lafdhon secara lafadz kama fil misalil awal, sebagaimana dalam contoh yang pertama yaitu dhaif sa'atuhu. Dhamirnya kembali ke dhaif. Au mahalan atau secara mahal kama fil misali sani pada contoh kedua yaitu marartu bihi. Marartu bihi yakni jar majrur ya, dalam posisi nasab. Karena ini marartu nanti makmulnya mansub ya, atau pada posisi nasab bihi. Au binasbi ismin mutasilin bidhamiril aidi alaihi, atau tersibukkan dengan menasabkan isim yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepadanya. Dia menasabkan isim yang bersambung dengan dhamir yang mana dhamir itu kembali ke isim awal. Kama fil misali salis, bagaimana contoh yang kedua, Khalidan darabtu ibnahu ya. Darabtu menasabkan ibna ya. Dan ibna ini adalah isim yang bersambung dengan domir yang kembali ke Khalid, domirnya kembali ke Khalid. Nah, kemudian walau lam yastaghilil fi'lu binasbid domiri awi mattasola bid domiri la tasallata alal ismi sabiki fanasobahu. Seandainya fi'il itu tidak tersibukkan, tidak mustaghol dengan menasabkan domir, seandainya ya tidak menasabkan domir atau tidak menasabkan apa yang bersambung dengan domir, la tasallata alal ismi, tentulah dia itu akan berpengaruh pada isim yang sebelumnya dan menasabkannya. Itu seandainya. Nah, karena sudah maka disebut istighol ya, wallahu taala alam. Itu banyak ya dalam Al-Qur'an. Wal ardo ba'da dzalika dahaha ya.
Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Kenapa? Bisa nasab, bisa rofa, boleh ya. Hah? Ya, bisa apa? Nasab, bisa rofa. Takdirnya kalau nasab sebelum kholidan ada fiil yang tersembunyi ya. Kalau rofa kholidun dia sebagai mubtada ya ketentuannya memang begitu ya, karena makanya diberi pembahasan khusus istighol ya. Ya, ada apa hubungannya dengan yang setelah fiil atau setelah amil, yaitu domirnya. Tapi intinya boleh rofa boleh nasab ya. Kalau Syekh Abdullah lebih merojihkan atau lebih mengutamakan rofa ya, kecuali nanti ada posisi-posisi yang lebih diutamakan nasab, seperti yang datang setelah huruf ataf, wal an'ama khalaqaha ya. An'ama setelah wa ya. Tapi kalau di sini Ibnu Hisham di matanya secara mutlak, ini boleh rofa boleh nasab. Nanti setelah itu beliau menyebutkan mana yang lebih utama nasab ya. Intinya boleh ya, Khalidan dorabtu ibnahu atau Khalidun dorabtu ibnahu. Jadi ada apa? Fiil yang ditakdirkan ya, fiil itu. Ya sama kalau kita mengatakan syukron, kan ada fiil yang ditakdirkan. Ma'adallah, ada fiil yang ditakdirkan. Ini juga ada fiil yang ditakdirkan. Cuma memang tidak sekuat masdar itu ya, maf'ul mutlaq. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.